Selamat pagi teman-teman. Dalam video kali ini saya akan berbagi mengenai contoh lengkap 10 KPI di bagian HRD ya, atau Human Resource Development, atau bagian SDM. Ya, jadi Anda bisa langsung pakai 10 KPI yang saya cantumkan dalam video ini. Nanti saya tampilkan ya, contohnya ya. KPI-nya, contoh targetnya, dan juga cara ngukur KPI itu. Jadi Anda bisa langsung copy paste, bisa Anda langsung pakai di departemen Anda kalau Anda kerja di bagian HRD ya. Jadi 10 KPI ini 10 KPI yang paling sering dipakai oleh bagian HRD di banyak perusahaan. Ya, jadi Anda nggak usah repot-repot nyari lagi, Anda bisa langsung copy paste KPI yang saya terangkan dalam video kali ini. Oke? Ini nama saya ya, kenalan dulu, nama saya Yudhya Antareksa, teman-teman saya sekolah di Amerika. Saya penulis 12 buku, yang paling bawah yang paling penting ya. Jadi kalau kantor Anda butuh narasumber, atau konsultan KPI, atau training KPI, silakan hubungi saya ya, di nomor HP ini ya, atau email ke saya. Saya tunggu ya undangannya teman-teman ya, supaya saya bisa sharing di kantor Anda. Ini buku-buku saya, bukunya Top Marko Top. Ya, Anda nanti bisa mendapatkan materi presentasi ini, materi KPI ini secara gratis pada link yang saya cantumkan pada deskripsi video ya. Di YouTube Anda bisa cek di bagian paling bawahnya itu ada link di mana Anda bisa download materi ini dan juga buku-buku saya yang keren ini ya, link Google Drive. Silahkan ya teman-teman ya. Oke, mari kita langsung aja ya teman-teman. Inilah tabel KPI seorang yang bekerja di bagian HRD. Ya, ada 10, saya kasih contoh ya. Jadi ada kolom KPI-nya, ada penjelasannya, ada target ilustrasinya ya, ilustrasi angka aja, cara hitung realisasinya. Yang pertama rata-rata waktu pengisian posisi ya, atau rekrutmen ya. Jumlah hari yang dibutuhkan untuk mengisi satu posisi kosong ya, sejak dari permintaan user sampai tanda tangan kontrak karyawan baru. Ya, berapa hari? Kalau bisa maksimal 45 hari, syukur-syukur bisa lebih pendek ya. Jadi Anda catat waktu rekrutmennya. Yang kedua, tingkat pemenuhan kebutuhan tenaga kerja. Ya, jadi Anda kalau bisa juga tiap bulan, tiap tahun punya rencana manpower planning, mana posisi yang kosong, mana posisi yang harus diganti. Jangan sampai posisi kosongnya itu lebih dari 95% ya. Jadi 95% rencana pengisian posisi Anda itu terpenuhi. Jadi jangan terlalu lama kosong, nanti perusahaan Anda tertatih-tatih, termehek-mehek. Oke. Jadi cara ngitungnya jumlah posisi terisi dibanding jumlah posisi yang direncanakan, kali 100%. Kemudian nomor 3 ini turnover ya, employee turnover ya, atau bahasa Indonesianya tingkat perputaran karyawan. Jadi persentase jumlah karyawan yang keluar dalam satu periode, kalau bisa minimal maksimal 10% ya. Biasanya perusahaan lain itu cuma 5%. Cara ngitungnya jumlah karyawan keluar dalam setahun dibagi jumlah karyawan Anda ya. Rata-rata jumlah karyawan Anda dari Januari sampai Desember itu berapa? Misalnya yang keluar karyawan Anda ada 100, yang keluar dalam setahun ada 10, berarti turnover Anda 10%. Jangan lebih dari 10% ya. Itu artinya kantor Anda tidak sehat. Kalau karyawannya 100, yang keluar sampai 30, itu bahaya. Nomor 4, tingkat ketidakhadiran karyawan ya. Jadi jangan sering ada karyawan yang tidak hadir ya. Kalau bisa maksimal 0,2% ya. Cara ngitungnya total hari tidak hadir dibanding total hari kerja karyawan ya. Kemudian ditotal semua karyawan. Oke. Kemudian yang nomor 5, jumlah jam pelatihan per karyawan ya. Kalau bisa minimal karyawan itu setiap tahun training 24 jam. 24 jam itu kurang lebih 3 hari. Satu hari itu dianggap 8 jam. Jadi karyawan kalau bisa training 3 hari dalam setahun. Kalau tidak bisa ya paling tidak 2 hari ya, atau 16 jam. Oke, nah kemudian yang nomor 6 ini
berapa persen karyawan Anda yang ikut training ya. Misalnya Anda karyawannya ada 100, yang ikut training hanya sekitar 30 orang Pak Yodia selama setahun. Jadi cuma 30%. Jadi kurang afdol itu. Kalau bisa 90% ya. Kalau tidak ada budgetnya ya minimal 50% ya. Kan bisa training internal juga ya, yang ngajar Anda sendiri ya. Training ini penting ya supaya karyawannya makin skillful. Kemudian nomor 7 ini tingkat pemenuhan standar kompetensi ya. Jadi Anda asumsinya sudah punya standar kompetensi. Berapa pegawai yang lulus asesmen standar kompetensi? Ya, misalnya Anda punya 100 karyawan yang lolos atau yang sesuai standar kompetensi hanya 80 orang, berarti itu 80%. Ini memang nomor 7 ini tidak mudah KPI-nya ya. Artinya Anda harus punya alat untuk melakukan asesmen kompetensi. Cara paling mudah mungkin ya ditanya atasannya atau dites ya, diuji coba ya, dites untuk mempraktekkan kompetensi dia. Nomor 7 ini jarang dipakai ya, karena tidak mudah cara ngukurnya memang. Kemudian nomor 8 ini gampang ukurnya ya, tingkat penyelesaian penilaian kinerja tepat waktu ya. Jadi berapa persen karyawan yang bikin KPI dan submit tepat waktu. Misalnya ukurannya setahun sekali gitu ya, misalnya ya. Idealnya sih setiap bulan. Tapi kalau Anda ingin lebih longgar, tiap semester lah ya. Jadi di bulan Juli sama bulan Januari atau Desember akhir harus dikumpulkan KPI-nya. Nah dari 100 karyawan di kantor Anda misalnya berapa orang yang mengumpulkan KPI dengan tepat waktu. Misalnya cuma 60 orang Pak Yodia, berarti tepat waktunya hanya 60%. Banyak yang telat Pak Yodia, ya itu yang menjadi pekerjaan Anda ya sebagai orang HRD ya. Pastikan semuanya tepat waktu. Nomor 9 ini total biaya HR dibagi jumlah karyawan ya, biaya SDM per karyawan. Biaya SDM itu misalnya gaji, BPJS, BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan, kemudian gaji, bonus, tunjangan, itu di total berapa? Misalnya total pengeluaran untuk gaji, tunjangan, BPJS dan lain-lain misalnya 1 miliar sebulan. Karyawan Anda ada misalnya sampai 200 orang, tinggal 1 miliar dibagi 200, ya total biaya HR dibagi jumlah karyawan. Kalau bisa jangan lebih dari 6 juta misalnya ini ya. Oke, terlalu kecil ini mungkin 6 juta ini ya. Mungkin kalau setahun mungkin 10 juta lah gitu ya. Atau bahkan kalau gajinya UMR bisa lebih tinggi. Cuman ini semangatnya nomor 9 ini coba Anda hitung total biaya SDM-mu sebulan dibagi jumlah karyawan. Kemudian disetahunkan. Kemudian nomor 10 ini penting ini ya, tingkat pelanggaran disiplin karyawan. Jadi berapa persen karyawan yang dapat SP ya, SP1, SP2, SP3. Kalau bisa ya 0,1% atau bahkan zero ya, zero case. Jumlah kasus pelanggaran dibagi jumlah total karyawan, cara ngitungnya ya. Jadi inilah teman-teman ya, 10 KPI yang paling lazim, paling sering dipakai oleh orang-orang HRD ya. Ada KPI-nya, ada target ilustrasinya, dan juga cara hitung realisasinya. Saran saya Anda bisa copy-paste tabel ini, Anda bisa download gratis ya di link deskripsi, kemudian Anda pantau setiap bulan. Ini kan saya ngasih tabelnya hanya 1 ya, tapi kemudian idealnya Anda nanti melacak realisasinya tiap bulan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu dilacak tiap bulan. Jangan sampai kosong, sehingga nanti Desember direkap saja, ketemulah angka rekapnya. Itu kayak gitu teman-teman ya. Kegagalan KPI di banyak perusahaan, sudah punya KPI, sudah ada angka target, tapi melacak realisasi tiap bulannya tidak tertib, tidak disiplin, datanya tidak ada, sehingga Anda ketika akhir tahun
termehek-mehek karena data realisasinya tidak ada. Oke. Nah, saran saya Anda pilih aja, tidak semuanya ya. Mungkin nomor 7 tidak perlu kalau Anda belum punya gitu ya. Nomor 6 juga mungkin kalau Anda nggak ada budgetnya bisa dihilangkan. Tapi kalau nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu menurut saya sangat penting ya. Nomor 8, nomor 9, nomor 10 ini penting. Oke? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya, baik di dunia maupun di akhirat ya. Salam sukses, penuh kemuliaan.